Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Nisa Sapitri dengan nomor induk mahasiswa C0C019-002. Di video kali ini kita akan membahas tentang aspek fiskal dari arus barang dan arus modal perusahaan. Nah, apa itu arus barang? Arus barang adalah sebuah kegiatan ekonomi impor dan ekspor yang bertujuan untuk menstabilkan dan memajukan perekonomian di sebuah negara tersebut. Jika tidak ada impor dan ekspor, maka kegiatan perekonomian di suatu negara tersebut akan mati. Nah, arus modal perusahaan ada dua jenis. Yang pertama, arus modal masuk. Arus modal masuk ialah aliran dana di suatu perusahaan yang bersih dan masuk dari pihak luar atau perusahaan luar yang menginvestasikan dana mereka kepada kita dengan tujuan untuk dari perusahaan luar atau pihak luar mendapatkan profit atau laba, dan dari perusahaan kita mendapatkan penambahan modal untuk kegiatan perusahaan baik internal maupun eksternal. Nah, arus modal masuk juga memiliki arti sebagai peningkatan jumlah uang yang tersedia dari sumber eksternal atau asing untuk pembelian aset modal lokal seperti bangunan, tanah, mesin. Capital inflow atau arus modal masuk merupakan transaksi penjualan aset kepada luar negeri. Aliran modal masuk asing atau capital inflow dapat terjadi dalam bentuk investasi langsung atau foreign direct investment. Investasi portofolio. Investasi langsung merupakan investasi yang dilakukan secara langsung atau real, misalnya bangunan, gedung, pabrik, dan dengan dalam jangka waktu panjang. Investasi portofolio merupakan investasi yang dilakukan tidak secara langsung namun dalam bentuk aset finansial seperti saham dan obligasi. Nah, yang kedua, arus modal keluar ialah aliran dana perusahaan ke perusahaan luar yang menginvestasikan dana perusahaan kita kepada perusahaan mereka dan bertujuan agar perusahaan mendapatkan passive income atau pendapatan pasif agar bisa menambah profit atau laba. Nah, PPh 22 atau penjualan kepada bendahara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. PPh Pasal 22 merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Nah, pajak penghasilan Pasal 22 atau biasa disebut PPh Pasal 22 ialah pajak penghasilan yang dikenakan pajak pada badan usaha tertentu, baik milik perusahaan maupun swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor serta reimpor. Karena impor inilah pajak penghasilan tersebut dikenal PPh Pasal 22 impor. Diberlakukan pada kegiatan ekspor, impor, dan reimpor. Inilah pajak penghasilan tersebut dikenal pajak Pasal 22 impor. Inilah pajak penghasilan tersebut dikenal dengan Pasal 22 impor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, PPh Pasal 22 merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Nah, PPh 22 atau transaksi industri tertentu, penjualan BBM, gas, dan pelumas. Pajak penghasilan Pasal 22 ini juga erat kaitannya dengan penjualan barang tergolong sangat mewah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 92 atau PMK 03/2019 tentang perubahan kedua atas PMK Nomor 253 atau PMK 3/2008. PMK Nomor 92/2019 ini mengatur tentang
wajib pajak badan tertentu sebagai pemungutan pajak penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. PPh pasal 23 dari dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan imbal jasa. Ketentuan dalam pasal 23 Undang-Undang PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Nah, di video kali ini hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.